Jokowi sampai terpaksa mengerahkan proyek untuk survei responden secara fiktif. Dilakukan Denny Ja melalui LSI. Dengan metodologi tidak ilmiah, fiktif, berlawanan dengan fakta. Misalnya survei yang dilakukan Iwan Fals, membuktikan sebaliknya dengan responden 2 kali lipat. LSI Denny Ja menggunakan 1.200 responden dengan margin of error, melampaui 70%. Survei pesanan dan karangan itu terpaksa diiklankan di sejumlah media karena tidak ada yang memuatnya. Kecuali dibayar akibat survei berbiaya sekitar 1 miliar rupiah itu belum termasuk iklan di media dan membayar termul serta buzzer. Sehingga anggarannya juga membengkak. Tapi meski biayanya terlalu mahal, geng Solo bisa bayar. Apalagi menurut Beathor Suryadi, ada hasil korupsi 11.000 triliun dipendam di sebuah bunker di rumah sumber di Solo. Akibat korupsi yang terlalu ganas dan rakus, rakyat harus menanggung dan menderita akibat kebijakan. PPATK memblokir rekening mereka dan Sri Mulyani Indrawati yang selalu menjadi pejabat tinggi meski presiden sudah silih berganti. Sehingga banyak rakyat protes dan berteriak terhadap kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat tertindas itu. Pak, saya ingin mengomentari tentang survei ini karena ini krusial. Bisa kita pertentangkan sebenarnya. Ini debatable. Harus kita tempatkan ke ruang perdebatan, jangan diklaim itu kebenaran absolut. Pertama, sampel hanya 1.200, provinsi itu 34, maka cuma 40 sampel per provinsi. Kalau ada di provinsi itu 40 kabupaten, hanya 1 sampel per kabupaten. 1 sampel per kabupaten bisa merepresentasikan orang ratusan ribu di Sumatera misalnya. Saya di Bali G, 1 sampel diambil di Bali G. Ya, itu bisa merepresentasikan orang. Kan nggak mungkin. Oke deh, kita anggap itu sebagai oke lah nilai statistik yang anggap kita perdebatkan. Tapi satu yang penting, pertanyaannya siapa yang bayar survei ini? Ya, siapa? Pernah nggak diumumkan siapa yang bayar? Joko Widodo kah? Atau Projo kah? Atau memang gratis? Atau seperti kami tanpa bohir? Ya. Anda menuding ada yang kemudian mensponsori ini? Loh, katanya 1.200 sampel didapatkan dengan percakapan, face to face gitu. Berarti kan butuh dana. Sekaligus closing statement ya? Ya. Pertanyaan Anda sekaligus iya, siapa yang bayarin? Karena statistik itu bermata dua. Bisa disetir statistik itu untuk mendapatkan statistik atau output yang diinginkan. Baik. Mas Haji, singkat saja sekaligus menjawab dan closing statement. Ya, kalau survei yang tidak disukai dengan selera kita, kemudian kita menyatakan bahwa itu survei pesanan, saya pikir kita nonton drama Korea aja Bang, karena kita bisa pilih endingnya sesuai selera kita gitu ya. Itu pertama. Yang kedua ya, tadi yang disampaikan oleh Bang Rismon, saya pikir sudah itu juga bermasalah kalau kemudian melihat bahwa ketika 1.200 itu dibagi ke per provinsi ya, proporsinya tidak sama ya, bukan berarti setiap provinsi dengan tadi asumsi 40. Provinsi Jawa Barat dengan populasi penduduk lebih besar, itu jumlah respondennya pasti lebih banyak. Tapi gini, ini kan bukan ruang kita untuk bicara soal metodologi. Kalau Bang Rismon mau, bisa saya undang nanti ke kantor untuk kita diskusi lebih lanjut soal metodologi. Oke, baik. Nanti akan Tadi belum terjawab, biayanya dari mana? Enggak, biayanya Sumber dananya dari mana? Oh, biaya kita sendiri Bang. Kita setiap tahun itu melaksanakan 2 kali survei nasional. Dari gaji